Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi di channel Kopi Hitam 26. Video kali ini adalah perdebatan antara Michael Sinaga dan Bill Paki. Siapa itu Bill Paki? Bill Paki adalah orang yang melaporkan Roy Suryo. Di sini presenter mempertanyakan alasan Bill Paki melaporkan Roy Suryo. Kenapa? Dan sungguh mengejutkan ya. Bill Paki alasan melaporkan Roy Suryo itu atas dasar penghinaan atas dirinya yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo waktu konferensi pers. Bang Paki nggak sadar ya, yang dilakukan Roy Suryo itu adalah respon dari apa yang telah Anda lakukan kepada Roy Suryo. Oke, kita lihat keseruannya. Bang Taufik. Jadi apa sebenarnya dulu perkara dari Abang akhirnya melaporkan Roy ke Polres Jakarta Selatan nih dengan persoalan? Ya, pertama perlu dibedakan dulu persoalan ijazahnya Mas Roy atau gelar doktornya Mas Roy dengan laporan saya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi memang ini ada kesinambungannya, mengingat ini buntut dari konferensi pers yang dilakukan oleh Roy Suryo bersama kawan-kawan, yang kemudian menurut saya akhirnya ada hal yang nampaknya baik itu bentuk tuduhan, fitnah, pencemaran nama baik, merusak kehormatan saya secara pribadi, yang akhirnya kemudian saya laporkan ke Polres. Nah, Bang Bill Paki yang terhormat, itu adalah suatu respon atas tindakan Bill Paki terhadap Roy Suryo. Oke, lanjut. Fitnahnya di mana, Bang? Iya, pertama dia memfitnah saya, memfitnah dia, logikanya gitu. Jadi ini kan kisruhnya soal ijazah beliau yang sebelumnya kami menduga tidak ada gitu. Nah, kami tidak menuduh. Anda yang ngorek-ngorek duluan Bang Bill Paki. Wajar dong Roy Suryo klarifikasi. Ijazahnya Mas Roy itu palsu, tapi kami menduga ijazahnya tidak ada karena ketika beliau lewat Kompas kalau nggak salah waktu itu memperlihatkan ini ijazah S1 saya, ini ijazah S2 saya, giliran S3 dia tidak memperlihatkan ijazah tapi surat keterangan lulus yang dia tidak klarifikasi bahwa itu surat keterangan lulus. Nah, paling menariknya Bang, beliau justru menantang kepada ruang publik agar silakan diuji. Disitulah kemudian saya lakukan penelusuran, akhirnya kami temukan ternyata Mas Roy Suryo ini ada problem, ada pelanggaran akademik yang ternyata itu perlu mendapat penjelasan dari pihak UNJ itu sendiri. Jadi awal mulanya dari situ. Nah, ketika kemudian kekisruhan ini, saya juga kebetulan punya podcast yang saya lakukan penelusuran. Saya bersama salah seorang alumni, Pak Dr. Richard, itu membedah ada aturan yang dilanggar oleh Mas Roy Suryo, yang tiba masa ternyata kami akhirnya datang ke UNJ. Kita klarifikasi, mempertanyakan, dan dari hasil UNJ itulah ditemukan ternyata benar ada persoalan akademik yang seharusnya Mas Roy Suryo itu tidak boleh dikategorikan sebagai mahasiswa yang bisa mendapat gelar doktor, mengingat yang bersangkutan punya pelanggaran sebagaimana di awal mukadimah yang kita dengarkan tadi di Kompas. Berarti, itu Bang. Oke. Tapi buktinya apakah ijazahnya itu ada di tangan Roy? Ini gimana jadinya menurut Anda? Ya, sebelumnya kan dia tidak pernah memiliki ijazah dari S3. Nah, ketika kami ke UNJ, diakui oleh pihak program pasca sarjana bahwa beliau tidak mengambil ijazah karena tidak mengikuti wisuda bahkan. Walaupun Mas Roy sendiri mengklarifikasi ada dokumentasi beliau ikut wisuda. Kalau soal itu benar salah itu kembali ke pihak UNJ. Kenapa beliau tidak memiliki ijazah? Karena memang beliau tidak mengirimkan disertasinya. Makanya disertasinya waktu kami lakukan penelusuran di website tidak ada. Nanti setelah kami datang ke kampus UNJ, tiba-tiba ijazahnya sudah didapatin, kemudian tiba-tiba disertasinya udah muncul di website. Tapi Bang, saya mau klarifikasi ya. Apa kita itu? Bukan bicara soal itu ijazah sah atau tidak. Tapi itu ijazah asli atau tidak. Dan UNJ sudah memastikan dia sah, lulus dari UNJ. Tapi kenapa Abang sendiri yang bilang semua asli, semua sah. Terus masalahnya di mana ya Bang Paki?
Oke, tapi Bang Taufik, tapi kenapa akhirnya Anda menuntut UNJ untuk menarik kembali jasa itu? Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau minta tanggapan dulu dari Bung Michael nih, sudah ada di sini. Jadi menurut Bang Michael sendiri, apakah ini tudingan serius atau hanya cari-cari kesalahan dari Roy aja? Ya, saya kenal dekat dengan Richard Huta-Julu yang dimaksud ini. Dulu dia memberikan beberapa data ke saya supaya membantu saya mencari ijazah Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Yang katanya satu di UGM, satu di UTS Insearch katanya. Kita belum buktikan itu ya. Nah, kalau yang ini, Bang Richard ini, beberapa waktu lalu pernah WA saya, izin saya menyeberang, pindah perahu. Nah, itu kata-katanya. Jadi Itu maksudnya real, artinya saya bisa apa ini? tanggung jawab. Jadi Nah, artinya jadi dia Itu nggak relevan lah Bang dengan Nggak. urusannya Iya. saya secara personal. Enggak, Anda kan menyebut nama Richard tadi. Bang, jangan potong saya, Bang. Dia menyebut nama Richard, jadi dia kan mendapatkan Bang Bill ini dapat data dari Richard. Nah, ya nggak apa-apa, memang niatnya mau menyeberang. Ada seseorang yang niat mau menyeberang, dan ya mungkin Bang Bill ini dipergunakan, dimanfaatkan. Nggak apa-apa, it's okay, no problem. Nah, sekarang mereka sudah dibuktikan bahwa Roy Suryo punya ijazah, ada disertasinya, semuanya lengkap, bahkan dokumentasinya banyak. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan saya. Jadi Anda Iya. membaca ada motivasi apa? Hanya mencari-cari kesalahan atau ada hal lain? Ya, ini mungkin ujian untuk bergabung mungkin untuk si Richard itu. Orangnya kan nggak pernah kelihatan, tapi ya sudah. Nah, mungkin dia ingin bergabung dan untuk bergabung syaratnya ini. Membuka-buka seakan-akan Roy Suryo tidak punya ijazah atau tidak lulus dari UNJ karena dia juga backgroundnya dari UNJ memang. Oke. Gitu. Jadi memang ada legal standing lah boleh dibilang, sama-sama alumni kan kira-kira begitu. Nah, jadi pergunakanlah data kecil yang sebenarnya tidak jelas valid atau tidak ini kan. Nah, yang jelas kemarin Roy Suryo sendiri sudah ke UNJ dan malah dikasih ijazah. Nah, kalau sekarang kan Bang Bill bersama teman-temannya sering bilang, kalau UGM bilang asli, ijazah Jokowi asli. Nah, sekarang UNJ bilang asli, mereka nggak bilang ijazah Roy Suryo asli. Oh, bentar. Kan Sebentar. aneh. Oke, ini kita juga mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak UNJ-nya sendiri Ya. terkait dengan bagaimana hasil yang disampaikan oleh Bang Bill sendiri, yang dijawab oleh pihak UNJ melalui sambungan WhatsApp. Saya baca ini terkait hal tersebut, UNJ sampai saat ini masih mendalami dan mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya ke Bang Bill. Jadi Bang Bill, ini yang Anda dapatkan informasi dari UNJ ini konteksnya apa? Kemudian yang jadi perhatian adalah kenapa Anda sampai kekeh menyurati Kemendikti, kemudian ke Satwapres begitu. Kekeh banget begitu. War Thunder menghantammu seperti gelombang ke-9 dengan kendaraan baru yang sudah lama dinantikan dan upgrade grafis. Iya, pertama sebelumnya gini ya, saya nggak tahu Bang Michael kapasitasnya apa juga mau ngikuti soal ini gitu. Jadi pertama karena ini kan urusan saya bersama dengan Mas Roy secara pribadi. Kemudian yang kedua juga ini urusan saya sebagai ruang publik terhadap publik juga. Pertama gini, tolong pahami kita sedang tidak bicara soal ijazah asli palsu dalam konteks Mas Roy ya. Bahwa kemudian kemarin kita bicara soal Mas Roy tidak punya ijazah, yaitu fakta. Hari ini sudah dapat ijazah karena ada kisruh ini gitu kan. Yang kita persoalkan adalah Mas Roy ini melanggar peraturan rektor tentang status mahasiswa. Bahwa ada peraturan rektor di mana kalau seseorang itu kemudian dikategorikan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap. Ingat ya, terpidana berkekuatan hukum tetap bukan yang terpidana luar biasa. Mereka itu salah baca produk hukumnya. Ini peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 atau nomor 13 tahun 2020. Kalau ada mahasiswanya yang kemudian dikategorikan terpidana dan berkekuatan hukum tetap, maka dia harusnya gugur DO. Pertanyaannya kenapa UNJ meloloskan? Itulah pertanyaan kami datang ke UNJ. Kita bukan bicara soal ijazah asli atau ijazah palsu. UNJ sudah pastikan. Nah, Bang Bill, jadi apa jawabannya UNJ ketika Anda mengklarifikasi hal itu? Saya tegas ya, ini juga mengklarifikasi dan membantah apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy Suryo. UNJ itu memastikan bahwa memang ada problem, ada kesalahan, artinya ada kelalaian. Bahkan dari pihak UNJ mengatakan
kebetulan tidak ada salinan putusan dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada UNJ. Ini kan keliru juga. Mana ada Mahkamah Agung akan memberikan salinan putusan kepada kampus. Harusnya ini menjadi keputusan yang kemudian dilirik oleh kampus sendiri, mengingat masalah Mas Roy itu viral. Ya, masalah stupa kemarin yang membuat beliau akhirnya ingkrah. Bahkan yang lucunya ada orang UNJ, pimpinan dan petinggi UNJ mengatakan, saya baru tahu kalau yang namanya Roy Suryo itu adalah alumni UNJ. Tapi apakah kita mau menyalahkan UNJ? Tunggu dulu, seharusnya Mas Roy juga harus sadar posisi, jangan memanfaatkan momentum. Kenapa Mas Roy tidak mau katakan kepada pihak pembimbing atau pihak direktur, saya ini pelanggaran, saya sudah terpidana, saya sudah ingkrah, apakah saya bisa lanjut? Kalaupun akhirnya mau dilanjutkan, ya bikin peraturan rektor baru, bikin keputusan baru, bikin informasi baru yang tertulis. Nah, itulah yang kita butuhkan ke UNJ, bukan serta-merta kemudian menyuruh kepada Roy Suryo aja yang melakukan klarifikasi ke ruang publik. Oke, tahan sampai di situ Bang Bill. Saya ke Bang Michael. Ini jangan-jangan ini bisa dilihat berpotensi nih gugurkan ijazah S3-nya Roy Suryo. Iya, dia ngomong kita jangan mengatur-atur, tapi dia sendiri mau mengatur UNJ supaya mencabut ijazah itu kan. Ya, giliran dong Bang, kita giliran ngomongnya Bang. Oke, nah, kan dia nggak apa-apa kalau Bang Bill ingin menanggapi, silakan saja sebenarnya. Jadi ini logikanya menurut saya aneh. Saya nggak ngatur, tapi saya beropini. Ya silakan Anda beropini. Tapi yang jelas begini, ini menurut saya pengalian isu saja. Seperti kemarin mereka mencoba mencari ijazah Rismond ke Yamaguchi, sekarang mencari ijazah Roy Suryo ke UNJ. Padahal ini semua, iya silakan, saya nggak mau menyentuh itu. Tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik yang tidak sehat menurut saya. Ngapain kita mempersoalkan masalah seseorang yang tidak menjadi pejabat publik? Ijazah Jokowi itu kita persoalan karena pejabat publik. Gibran itu dipersoalan karena pejabat publik. Roy Suryo waktu menteri udah S3 belum di UNJ? Belum. Nah, ini langsung kita tanyakan ke Bang Bill. Jadi itu menarik nih, ya. Menarik Karena kata Bang Michael ini bukan pejabat publik, tapi ngapain diulik-ulik nih? Bang Bill. Roy Suryo adalah pejabat publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia, ya. Dia figur publik loh, dia figur publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, Gibran bermasalah. Kita disuruh percaya sama orang yang ternyata punya masalah secara akademik. Begitu juga waktu itu Rismond. Energi kita itu dipertontonkan untuk mempercayai orang yang ternyata dia punya masalah akademik juga. Bang Bill. Yes. Bang Bill. Jadi kalau seandainya yang bikin kisruh itu yang mana ya Bang Bill? Yang nggak mau nunjukin ijazah atau yang mau nunjukin ijazah? Dan publik mana yang Bang pakai maksud gitu? Nah kan sebenarnya motivasinya apa akhirnya ijazah S3-nya Roy Suryo yang akhirnya diusut oleh Anda itu sebenarnya apa? Ya pertama karena motivasinya begitu kita tahu bahwa dia punya masalah secara akademik dan dia sebagai figur publik yang kemudian menggiring kita, maka kita juga harus kemudian melihat lo ngorek-ngorek orang tapi figur publik sama pejabat publik itu kesamaannya hanya di publik aja ya. Figur artis pejabat publik itu bukan artis, jadi figur sama pejabat publik itu beda ya. Anda sendiri ternyata bermasalah gitu kan, artinya kita harus menegakkan juga, harus adil juga dong. UNJ, coba dong gentle seperti UGM itu berkemampuan untuk memberikan klarifikasi, sampai sekarang UNJ tidak. Soalnya Mas Roy Suryo ini punya banyak. Ya seharusnya Bang Bill Pati itu lapornya UNJ, ngelaporinnya bukan Roy Suryo. Nah, Bill Pati marah karena respon Roy Suryo. Roy Suryo kan hanya menanggapi apa yang Bang Pati mulai. Mahasiswa, inilah yang harus kita tuntut. Makanya apa yang akan kalian lakukan UNJ? Kalau mau cabut kan memang ada mekanisme, tidak bisa mencabut gelar. Kalau cabut gelar itu kan harus karena ada plagiat, kemudian yang kedua karena Oke, cukup sini dulu ya. Jangan lupa subscribe terus, dukung terus channel Kopi Hitam 26. Gimana nih pendapat Anda? Silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih.